Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man sara wa ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan pada kesempatan kali ini, kita bahas dulu soal-soal latihan yang diberikan pada video sebelumnya. Ya, pada video sebelumnya diberikan soal nomor 1 seperti ini. Bentuklah implikasi dari pernyataan-pernyataan berikut dan tentukan nilai kebenarannya. Ya, ini ada pernyataan yang pertama A dan ada pernyataan B. Oke, untuk soal yang A, ada pernyataan P 5 plus 3 lebih dari 7. Pernyataan Q, 7 adalah bilangan prima. Kita disuruh membuat bentuk implikasinya. Bentuk implikasinya itu jadi seperti apa? Nah, bentuk implikasinya jadi seperti ini ya. Tinggal tambahkan jika 5 plus 3 lebih dari 7, maka 7 adalah bilangan prima. Ini bentuk implikasinya. Ingat, implikasi itu kalimatnya adalah jika, lalu di sini pernyataan pertama, maka di sini diisi dengan pernyataan kedua. Ya. Maka bentuk implikasi dari P dan Q yang ini bentuknya ini kalimatnya. Sekarang kita disuruh menentukan nilai kebenarannya. Ya, kita cek. Ya, kita cek. 5 plus 3 lebih dari 7. Benar kan ya? 5 plus 3 itu kan 8. 8 itu lebih dari 7. Ya, maka pernyataan yang P ini bernilai benar. Nah, yang ini juga sama. 7 adalah bilangan prima. 7 bilangan prima benar apa salah? Benar ya. Ingat, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. 7 kan hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan 7 adalah bilangan prima. Ini juga pernyataan yang bernilai benar. Benar, kemudian benar, hasilnya apa? Kita lihat dari tabel implikasi ini. Tabel nilai kebenaran dari implikasi. Benar-benar hasilnya benar. Maka pernyataan ini hasil nilainya benar. Jadi seluruh pernyataan ini ya, jika 5 plus 3 lebih dari 7, maka 7 adalah bilangan prima. Ini nilainya benar. Paham insya Allah ya. Ini juga sudah kita bahas pada pembahasan tentang implikasi. Selanjutnya yang B, diberikan pernyataan akar 144 itu sama dengan 12. Lalu yang pernyataan Q-nya 12 habis dibagi 5. Kita buat bentuk implikasinya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi jika akar 144 sama dengan 12, maka 12 habis dibagi 5. Ini bentuk implikasinya ya. Kalimat bentuk implikasinya seperti ini. Jika ini, maka ini. Sekarang kita menentukan nilai kebenarannya. Ya. Akar 144 itu 12. Benar ya? Ya, akar 144 itu 12. Kenapa? Karena 12 dikalikan 12 itu 144. Ya. Maka 12 habis dibagi 5, ini juga nilainya salah ya. Ya, 12 habis dibagi 5 ini pernyataan yang salah, karena 12 itu bilangan genap, dia nggak bisa dibagi dengan 5, dia pasti bersisa. Benar, maka salah, nilainya apa? Lihat di tabel implikasi ini. Benar salah, nilainya salah. Maka seluruh pernyataan ini nilainya salah ya. Seluruh pernyataan implikasi ini nilainya salah. Jika pernyataan pertama benar, terus pernyataan kedua salah, maka nilainya salah. Sampai sini insya Allah dapat dipahami ya. Oke, toyib, kita lanjut ke soal berikut. Soal nomor 2, itu bentuklah implikasi dari pernyataan-pernyataan berikut dan tentukanlah nilai kebenarannya. Kalau tadi soal pertama itu disuruh membentuk implikasinya, sekarang kita suruh membentuk biimplikasi, lalu tentukan nilai kebenarannya. Oke, untuk yang A, pernyataan P itu 21 adalah bilangan prima. Pernyataan Q 4 kuadrat sama dengan 8. Kita bentuk dulu biimplikasinya. Jadi seperti apa? Nah, jadi seperti ini ya. 21 adalah bilangan prima jika dan hanya jika. Ya, ingat penghubung di biimplikasi itu jika dan hanya jika. 4 kuadrat sama dengan 8. Jadi tinggal kita gabungkan dua pernyataan ini dengan kalimat
jika dan hanya jika. Ini bentuk biimplikasinya. Sekarang kita tentukan nilai kebenarannya. Ya, 21 adalah bilangan prima, salah ya. Karena 21 itu bisa dibagi 3, bisa dibagi 7. Ya. Maka dia bukan bilangan prima. Kalau seandainya 21 itu prima, harusnya 21 hanya bisa dibagi 1 dan 21. Tapi ternyata 21 juga bisa dibagi 7 dan 3. Maka 21 bukan bilangan prima. Jadi ini pernyataan yang salah. 4 kuadrat sama dengan 8. Ini juga salah. Ya, 4 kuadrat itu bukan 4 kali 2 ya, tapi 4 dikali 4. 4 kali 4 kan harusnya 16. Ini 8. Maka pernyataan ini salah. Salah jika dan hanya jika salah. Nilainya apa? Lihat di tabel kebenaran biimplikasi. Salah-salah hasilnya benar. Maka seluruh pernyataan ini nilainya benar ya. Seluruh pernyataan ini nilainya benar. Paham ya? Tinggal dilihat di tabel kebenarannya. Oke, nomor 2. Diketahui P minus 5 plus 6 minus 7 sama dengan 2. Lalu Q-nya 81 dibagi 3 sama dengan 27. Bentuk biimplikasinya ya tinggal kita gabung aja dengan kalimat jika dan hanya jika. Jadinya seperti ini. Nah, tuh. 4 minus 5 plus 6 minus 7 sama dengan 2. Jika dan hanya jika 81 dibagi 3 sama dengan 27. Ya, ini bentuk biimplikasinya. Sekarang tentukan nilai kebenarannya. 4 minus 5 plus 6 minus 7 sama dengan 2. Ini benar apa salah? Ya kita hitung aja. 4 minus 5 minus 1 ya hasilnya. 4 dikurang 5 minus 1. Ditambah 6, 5. 5 minus 7 minus 2. Ini hasilnya 2. Harusnya kan minus 2. Maka ini pernyataan yang salah ya. Karena harusnya jawabannya minus 2. Sekarang nih 81 dibagi 3 27. Betul apa salah? Betul ya. 81 dibagi 3 hasilnya 27. Maka ini pernyataan yang benar. Nah, salah benar nilainya apa? Lihat di tabel kebenaran. Salah benar nilainya salah. Maka pernyataan biimplikasi ini semuanya adalah nilainya salah. Ya, Afan ini salah simbol ya. Harusnya ini simbolnya biimplikasi, ini salah simbol. Harusnya simbolnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal ketiga. Jika pernyataan P dan Q bernilai benar, sedangkan pernyataan R dan S bernilai salah, tentukan nilai kebenaran dari P maka Q, Q maka R maka P, S jika dan hanya jika P, dan seterusnya ya. Ini kita suruh mencari nilai kebenaran dari 6 pernyataan ini. Oke. Ya, di sini dipermudah saja. Nilai P itu benar, Q itu benar, R salah, S salah. Dari mana? Dari soal ini ya. Dari soal ini Anda buat sebuah tabel biar gampang lihatnya. P nilainya benar, Q benar, R salah, S salah. Dari soal Anda rubah menjadi bentuk tabel. Oke, sekarang kita cek P maka Q. Berarti P nya ini apa? Benar ya. Q nya benar ya. Tuh, P nya benar, Q nya benar. Benar-benar hasilnya apa? Lihat. Benar-benar, tapi ini kan implikasi ya. Ini implikasi, maka lihat tabel implikasi. Benar-benar hasilnya benar. Benar-benar hasilnya benar. Maka pernyataan P maka Q nilainya benar untuk nilai kebenarannya seperti ini. Seperti di soal ini. Maka P maka Q nya benar. Paham ya, insya Allah ya. Sekarang kita lanjut. Q maka R. Q nya nilainya benar, R nya nilai salah ya. Ya, Q nya benar, R nya salah. Benar salah itu apa nilainya? Nih. Benar salah nilainya salah. Maka pernyataan yang B nilainya harusnya salah berdasarkan nilai kebenaran ini. Oke, sekarang yang R maka P. Ya. Kita cek. Nah, ini R-nya salah, P-nya benar ya. R-nya salah, P-nya benar. Salah benar nilainya apa? Nih, salah benar nilainya benar ya. Maka jawabannya benar. Maka pernyataan R maka P nilainya benar. Ingat, R maka P untuk nilai kebenaran di soal ini ya. Untuk nilai kebenaran di soal ini. Oke, yang D, S jika dan hanya jika P. S biimplikasi P. S nilainya salah, P nilainya benar ya. Salah benar nilainya apa? Tapi ini biimplikasi ya. Maka kita lihat yang ini. Salah benar nilainya salah. Maka ini nilainya salah. Oke, lanjut. Biimplikasi P
negasi P diimplikasi negasi Q. Ya, kita lihat kalau P-nya benar, maka negasi P-nya salah. Ini Q-nya kan benar, maka negasi Q-nya salah juga. Ya, jadi seperti ini ya. Ya, negasi P salah, negasi Q salah. Kenapa? Karena P-nya kan nilainya benar nih. Karena P-nya nilainya benar, maka negasinya salah. Q-nya nilainya benar, maka negasinya salah. Nah, salah biimplikasi salah hasil apa? Lihat nih. Salah biimplikasi salah nilainya benar. Nah, ini nilainya benar. 6. Yang terakhir, P biimplikasi negasi S ya. P nilainya benar, negasi S benar ya, karena S kan nilainya salah, maka negasi S-nya benar. Benar-benar, lihat, benar-benar hasilnya benar ya. Maka untuk yang F juga nilainya benar. Oke, sampai sini dapat dipahami? Insya Allah paham ya. Baik, materi pada video kali ini adalah tentang negasi pernyataan majemuk. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang negasi pernyataan tunggal. Contoh misalkan nih ada pernyataan P yang berbunyi Gresik terletak di Jawa Timur, maka negasi dari P adalah Gresik tidak terletak di Jawa Timur. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ketika kita membahas tentang negasi. Lalu misalkan ada pernyataan Q, ini pernyataan tunggal ya. 3 plus 5 sama dengan 10, maka negasi Q itu seperti apa? Ya, negasi Q-nya 3 plus 5 tidak sama dengan 10. Itu negasi dari Q. Nah, lalu gimana kalau ada sebuah pernyataan tapi pernyataannya ini majemuk ya. Contohnya ini, hari ini hujan dan udara dingin. Nah, maka ini negasinya seperti apa? Ya, begitu juga misalkan ada sebuah pernyataan jika ada liburan maka santri senang. Ini pernyataan negasinya seperti apa? Nah, negasi dari pernyataan majemuk itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Ya, yang pertama adalah negasi dari disjungsi. Kita perhatikan bahwa disjungsi itu kan bentuknya P disjungsi Q, bentukkan seperti ini. Kalau ini semua kita negasikan, maka negasinya itu negasi P ini menjadi konjungsi, menjadi dan negasi Q. Jadi negasinya masuk ke satu-satu. Negasinya masuk ke P jadi negasi P, negasi masuk ke atau menjadi dan, negasi masuk ke Q jadi seperti ini. Maka negasi dari disjungsi itu hasilnya ini, negasi P dan negasi Q. Ya, untuk lebih paham kita perhatikan contoh berikut. Ya, ada contoh 2 plus 3 sama dengan 6 atau 7 bukan bilangan prima ya. Maka P nya itu kan yang ini ya, 2 plus 3 sama dengan 6, ini kan P nya. Atau ini adalah kata dari disjungsi 7 bukan bilangan prima, ini kan si Q nya. Nah, di sini ada pernyataan P atau Q, maka negasinya jadi seperti apa? Negasinya itu seperti ini, 2 plus 3 tidak sama dengan 6 dan 7 adalah bilangan prima ya. 2 plus 3 sama dengan 6, ini kan negasi dari si P ya, karena P nya kan 2 plus 3 sama dengan 6, maka negasinya 2 plus 3 tidak sama dengan 6 ya. Dan ini adalah konjungsi ya, jadi ataunya ini berubah menjadi dan ya. 7 adalah bilangan prima, ini adalah negasi dari Q, maka negasi dari seluruh kalimat ini ya, seluruh pernyataan majemuk ini negasinya ini ya, dengan kaidah ini, kaidah negasi P dan negasi Q. Jadi kalau di sini ada kata atau, berarti kan ini sebuah pernyataan disjungsi, maka negasinya itu seperti ini ya. Pernyataan pertama dinegasikan, ataunya menjadi dan, pernyataan kedua pun dinegasikan. Oke, kita lanjut. Ada sebuah pernyataan majemuk, Tono tinggal di desa atau Tono seorang pedagang ya. Kita tentukan dulu P dan Q nya. P nya itu Tono tinggal di desa ya, atau itu kata disjungsi Tono seorang pedagang, itu Q ya. Maka negasinya adalah Tono tidak tinggal
Tono tidak tinggal di desa dan Tono bukan seorang pedagang ya. Jadi P-nya kita negasikan atau menjadi dan, Ki kita negasikan. Maka negasi dari ini semua itu yang ini ya. Paham insya Allah ya untuk negasi dari disjungsi. Oke, 6. Kita lanjut ke negasi berikutnya. Nah, selanjutnya adalah negasi dari konjungsi. Hampir mirip dengan negasi disjungsi. Ya, jadi negasinya masuk ke masing-masing pernyataan. Ya, jadi negasi dari konjungsi itu negasi P. Ini dannya menjadi atau dibalik ya. Dannya menjadi atau dan Q-nya juga kita negasikan. Mirip seperti disjungsi tadi ya. Mirip. Cuman dannya menjadi atau. Kalau tadi kan ataunya menjadi dan, ini dannya menjadi atau. Perhatikan contohnya. Contohnya sama. 2 plus 3 sama dengan 6 dan 7 bukan bilangan prima. Nah, di sini P-nya kan berarti 2 plus 3 sama dengan 6. Ini dan adalah kata konjungsi. 7 bukan bilangan prima, ini Q-nya. Maka negasinya 2 plus 3 tidak sama dengan 6 atau 7 adalah bilangan prima. Ya, 2 plus 3 tidak sama dengan, ini kan negasi dari P, atau ini negasi dari dan ya. Jadi dannya dirubah menjadi atau. 7 adalah bilangan prima. Ini negasi dari Q. Ya, jadi negasinya, negasi dari seluruh pernyataan ini itu adalah ini. Paham ya? Insya Allah makin paham nih. Ke contoh kedua, Tono tinggal di desa dan Tono seorang pedagang. Tono tinggal di desa ini pernyataan P-nya, dan ini adalah kata penghubung dari konjungsi. Tono seorang pedagang, ini adalah pernyataan Q. Maka negasinya ya tinggal kita negasikan. P-nya kita negasikan, Q-nya kita negasikan, dan-nya menjadi atau. Nah, jadi seperti ini kan ya. Tono tinggal di desa, ini negasi dari P. Atau ya, karena kan dan-nya kita rubah menjadi atau. Tono bukan seorang pedagang. Ya, jadi negasi dari seluruh pernyataan ini itu negasinya ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan kaidah ini. Ya, kaidah dari negasi konjungsi. Sampai sini insya Allah paham ya. Ya, karena ini mudah insya Allah. Oke, kita lanjut ke negasi berikutnya. Selanjutnya adalah negasi dari implikasi. Nah, kalau ini agak berbeda sedikit nih. Perhatikan ya. Ini ada sebuah pernyataan implikasi. Kalau kita negasikan, maka dia menjadi P dan tidak Q. Ya, kaidahnya gitu. P-nya tetap P, implikasinya menjadi dan Q-nya kita negasikan. Jadi negasi dari sebuah pernyataan implikasi adalah P dan tidak Q. Oke, kita perhatikan contohnya. Jika 2 plus 3 sama dengan 6, maka 7 bukan bilangan prima. Ingat di sini implikasi, maka penghubungnya adalah jika maka. Ya. 2 plus 3 sama dengan 6, ini adalah pernyataan P. Jika maka, ini adalah kalimat implikasinya. 7 bukan bilangan prima, ini adalah pernyataan Q. Maka negasinya, lihat, negasinya itu P dan tidak Q. P-nya tetap. Terus ada dan di sini, Q-nya kita negasikan. Jadi seperti apa? Jadi seperti ini. Ya, 2 plus 3 sama dengan 6 dan 7 adalah bilangan prima. 2 plus 3 sama dengan 6, ini tetap P kan? P-nya nggak kita rubah, tetap. Nah, tapi di sini muncul kata dan, ya. Jadi implikasi ini kita rubah menjadi dan. 7 adalah bilangan prima. Ini negasi Q, ya, karena kan Q-nya kan 7 bukan bilangan prima. Nah, maka negasi Q-nya 7 adalah bilangan prima. Jadi negasi dari P maka Q itu P dan tidak Q. Maka kalimatnya jadi seperti ini. Paham insya Allah ya. Ya, kita lanjut ke contoh berikutnya. Jika Tono tinggal di desa, maka Tono seorang pedagang. Tono tinggal di desa ini P. Jika maka ini kalimat implikasi. Tono seorang pedagang ini pernyataan Q. Maka negasinya jadi Tono tinggal di desa tetap ya. Tono tinggal di desa tidak berubah. Nah, ini menjadi dan. Ya, makanya menjadi dan. Tono bukan seorang pedagang. Ya, Q-nya kita negasikan. Lanjut.
negasi dari biimplikasi. Nah, kalau negasi dari biimplikasi, ya P-nya tetap, terus biimplikasinya tetap, hanya Q-nya aja yang kita negasikan. Jadi semuanya tetap, hanya Q-nya yang kita kita negasikan. Hanya Q-nya aja yang kita negasikan. Oke, perhatikan contoh. Contohnya sama, 2 plus 3 sama dengan 6 jika dan hanya jika 7 bukan bilangan prima. 7 bukan bilangan prima. Lihat di sini kalimat penghubungnya jika dan hanya jika, karena dia adalah sebuah biimplikasi. Ya, 2 plus 3 sama dengan 6 ini adalah pernyataan P, jika dan hanya jika ini kalimat biimplikasi, 7 bukan bilangan prima ini pernyataan Q. Maka negasinya 2 plus 3 sama dengan 6 jika dan hanya jika 7 adalah bilangan prima. Jadi yang kita rubah, ya Q-nya, ini P-nya tetap, jika dan hanya jikanya tetap, Q-nya aja yang kita negasikan. Hanya Q-nya yang kita negasikan. Jadi untuk negasi dari biimplikasi ini relatif lebih mudah ya, karena kita hanya perlu menegasikan Q-nya saja. Oke, contoh berikutnya, Tono tinggal di desa jika dan hanya jika Tono seorang pedagang. Ya, Tono tinggal di desa ini P. Ya, jika dan hanya jika ini penghubung dari biimplikasi. Tono seorang pedagang ini pernyataan Q. Maka negasinya Tono tinggal di desa tetap, jika dan hanya jika tetap. Nah, Tono bukan seorang pedagang. Tinggal yang Q-nya aja yang kita negasikan ya. Karena Q-nya adalah Tono seorang pedagang, maka negasinya Tono bukan seorang pedagang. Ya, maka inilah negasi dari pernyataan majemuk biimplikasi. Sampai sini insya Allah paham ya. Ya, karena mudah, hanya tinggal ikutin kaidahnya aja. Nah, kaidahnya tuh yang di atas ini nih, yang dikotakin. Ya, dari masing-masing pernyataan majemuk sudah ada kaidahnya masing-masing, tinggal dihafal. Oke, itu materi pada video kali ini. Antum kerjakan latihannya membuat negasi dari masing-masing pernyataan majemuk di bawah ini. Ya, demikian dapat kita pelajari pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.